Happy New Year, She Magazine Sharing and Empowering. Karena ini tahun yang baru, kita juga menghadirkan suasana yang baru dengan siaran dari jalan di Washington DC. Apa kabar? Saya Vina Muptadi. Dan juga saya Ian Umar dari downtown di Washington DC akhirnya. Aduh, kita ketemu lagi dengan pemirsa She Magazine, seneng banget. Dari sini kita akan mengantarkan kalian semua menuju tahun 2022. Wah, banyak banget cerita menarik. Mungkin ada beberapa resolusi yang ingin dilakukan. Kita juga punya ceritanya di sini pemirsa. Tapi seperti biasa kita awali dulu dengan News Flash ya. Olivia Rodrigo dinobatkan sebagai Entertainer of the Year oleh majalah Time. Penyanyi Driver's License ini adalah artis solo termuda yang debutnya menduduki peringkat pertama Billboard Hot 100. Perayaan malam tahun baru di Times Square, New York City dibatasi menjadi hanya 15.000 orang. Semua pengunjung juga harus sudah divaksin lengkap dan selalu mengenakan masker. Miss Amerika yang baru dinobatkan telah mengukir sejarah. Ia menjadi orang Amerika keturunan Korea pertama dan warga negara bagian Alaska pertama yang meraih gelar itu dalam 100 tahun. She Magazine Sharing and Empowering, selamat tahun baru. Nah, mungkin di tahun baru 2022 ini ada yang ingin menjajaki bisnis kuliner ya kan? Nah, kita bisa belajar nih dari diaspora Indonesia yang berikut ini, namanya Siska yang mendirikan warung Siska di California. Apa yang spesial dari restoran ini ya? Spesial banget karena restoran ini yang dimiliki oleh Siska masuk dalam daftar 10 restoran Indonesia terbaik sedunia menurut Michelin Guide. Waduh, ini keren banget nih. Ini bisa jadi ide kita ya untuk kalau misalnya pengen jalan-jalan dan juga apalagi tahun baru seperti ini, mau makan di mana? Mungkin di restorannya Siska kali ya. Warung Siska adalah modern Indonesian food. Modern means kita adaptasi dengan apa saja yang ada di sekitar kita dan kita masak sesuai dengan apa saja yang ada, tergantung season, tapi tetap honest with the Indonesian flavor. Menyajikan makanan dengan rasa Indonesia yang sebenarnya. Itulah misi Siska Silitonga, pemilik sekaligus chef warung Siska di Redwood City, California. Dengan konsep warung tambah Ervan Lim, rekan bisnis Siska, mereka tak hanya memperkenalkan masakan Indonesia, tapi juga budayanya. And kita mau bikin warung for not only being approachable buat kita punya klientel, tapi nama warung itu juga bakalan bikin kita punya klientel curiosity yang nggak ngerti warung. A little window of our culture. Maka di restoran yang mulai beroperasi Juli lalu, pengunjung dapat makan bersama di meja komunal dan memesan langsung makanan di kasir seperti di warung. Selain itu, menu yang disajikan warung Siska juga berganti-ganti disesuaikan dengan bahan-bahan segar yang tersedia. Tergantung seasonal, saya nggak mau maksain menu saya itu harus begini begitu. Itu saya mau ngelihat seasonnya lagi apa. Pengalaman membantu ibunya yang memiliki bisnis catering di Jakarta dan bekerja di restoran mendorong Siska mendirikan perusahaan catering Chili Kali yang juga menjual sambal dan bumbu khas Indonesia. Akhirnya aku mikir bagaimana kalau aku yang nggak buka restoran karena nggak ada uang ya. Ya gimana kalau aku bikin apa kayak pop up karena lagi ngetren. Waktu 7 tahun yang lalu, keinginan membuka restoran tak pernah hilang, apalagi melihat peluang dengan tak adanya restoran Indonesia yang bertahan di San Francisco Bay Area. Hingga akhirnya Siska bertemu dengan beberapa rekan bisnis dengan visi yang sama. Kita nggak harus bilang restoran Asia, nggak harus bilang restoran fusion. Kita harus bilang ini restoran Indonesia dan kita harus bangga. Dan kita harus representasi Indonesian food, not fusion, not Asian, Indonesian. Kelezatan rasa makanan yang disajikan Siska membuka mata Thomas Yang dan putranya yang tak mengenal masakan Indonesia sebelumnya. And we're trying all the food that most of the food that we gave her, and wow, they taste so good. You know, like I told my wife, in my 50 years plus years on Earth, I've never tasted any as good food as this restaurant. I have never had Indonesian food before, but this is a big
mind opener for me. Warung Siska bahkan berhasil masuk dalam daftar 10 restoran Indonesia di seluruh dunia menurut Michelin Guide, sebuah daftar bergengsi yang memuat restoran-restoran terbaik di dunia. Masakan Indonesia ternyata sama equal dengan masakan Prancis, dengan masakan Itali. Masakan kita tuh sangat enak, harusnya bisa menjadi masakan yang sangat disukai oleh masyarakat Amerika. My success is if I were to tanya lagi kebanyakan orang in 2-3 years, many people will say, yes, I've been to Warung Siska before. Dari Redwood City, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Ini keren banget loh, apalagi kalau masuk misalnya Michelin Guide seperti ini, 10 Nggak main-main restoran ya. terbaik, nggak main-main, kualitasnya pasti bagus sekali. Dan maju terus untuk kuliner Indonesia. Ya, semoga tayangan tadi menginspirasi, jadi pengen bisnis kuliner. Yuk, kalau ada yang masih pengen belajar dulu, nah kita akan belajar dari orang-orang berikut ini, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa She Magazine, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap memakai masker. Pemirsa, khusus untuk episode She Magazine ini kami punya spesial untuk Anda, yaitu kami akan saya akan ajak Anda jalan-jalan langsung masuk ke jantungnya kota New York, yaitu ke Times Square. Apalagi saat ini suasana kota New York itu juga sedikit agak mencekam ya, karena merebaknya virus corona Omicron yang baru. Dan kita akan lihat bagaimana Times Square yang sekarang sudah bermasker. New York sudah bermasker. Oke, let's go. Kita lihat ya. Oke, sekarang kita akan berjalan menuju Jalan 34. Dan seperti Anda lihat di sini, sebagian besar warga, pengunjung semua memakai masker. Kalaupun ada yang tidak memakai masker, biasanya nanti akan ditegur oleh NYPD atau oleh warga lokal, karena semua harus saling menjaga diri supaya tidak lagi merebak virus corona COVID-19. Depan Macy's, seperti biasa setiap tahun selalu ada window shopping yang kemudian dihias dengan suasana akhir tahun. Oke, dekat Jalan 35 ini, hampir di setiap pojok itu selalu disediakan tempat COVID test. COVID test ini gratis ya, jadi orang bisa siapa saja datang ke sini untuk tes COVID. Saya akan coba nyebrang. Untuk menekan merebaknya virus COVID-19 Omicron, sekitar 125 tenda COVID test disebar di seluruh kota. Dan COVID test ini tidak bayar ya, tidak bayar. Hasilnya antara 12 sampai 24 jam kemudian. Ini adalah tenda-tenda, masih banyak di pinggir jalan. Tenda-tenda yang kemudian didirikan secara permanen supaya orang bisa makan di dalam dan tetap menjaga jarak. COVID testing lagi, zero cost, artinya semua orang bebas tes tanpa harus membayar. Kita lihat antrian tidak terlalu panjang. Orang memperlihatkan kartunya, identifikasinya, kemudian di-scan. Ya, sekarang saya sudah memasuki area Times Square. Saya harus agak berhati-hati karena di sini banyak sekali orang. Ada juga yang tidak bermasker karena seperti diketahui bahwa sekitar 15% warga New York itu masih menolak masker. Maksud saya masih menolak untuk divaksin. Walaupun mereka pakai masker, tapi mereka belum tentu divaksin. Jadi seperti sekarang, saya sedang langsung berjalan. Ya, inilah New York, Times Square.
seperti pemirsa lihat, setiap pojok itu selalu ada COVID testing. Sekarang ada lagi COVID testing, persis di tengah-tengah Times Square. Antriannya begitu panjang. Siapa saja boleh COVID testing di sini. Apakah itu warga lokal, turis lokal, maupun turis asing. Kita lihat di seberang sana, ada lagi COVID testing. Hanya satu petugas yang menjalankan ini. Kemudian yang itu panjang. Sekarang saya sudah menghindari area Times Square karena saya tidak mau terlalu berlama-lama juga di sana. Soalnya ngeri juga kalau sampai terkena Omicron. Tapi kita lihat di sini satu blok dari Times Square jalanan sudah sepi. Jadi memang pusat keramaian ada di tengah-tengah Times Square. Sekarang saya sedang berada di depan Mrs. Doubtfire. Ini adalah panggung Broadway yang sangat terkenal dan terpaksa harus tutup karena ada informasi bahwa salah satu staf ataupun pemain teaternya itu terpapar virus corona Omicron. Jadi teater ini terpaksa ditutup dan penonton terpaksa harus dikembalikan lagi tiketnya. Mereka sudah mengantri depan teater, kemudian harus pulang lagi karena teaternya tiba-tiba ditutup dan dikembalikan tiketnya. Diturunkan tulisan-tulisannya, poster-posternya diturunkan lagi karena ini harus tutup. Kita lihat sedang diturunkan lagi karena panggung ini ditutup. Ya. Dan yang menarik, Wali Kota New York Bill de Blasio memberlakukan insentif sebesar $100, memberikan uang $100 bagi siapa saja yang melakukan vaksin booster. Dan ini diberlakukan tidak di semua tempat. Happy New Year. Tidak diberlakukan di semua tempat, tapi hanya di beberapa lokasi tertentu, terutama di daerah urban. Ikuti dia di laporan saya, Naratama dari VOA New York. Salam sehat selalu dan tetap bermasker. She Magazine Sharing and Empowering masih di episode tahun baru. Nah, biasanya tahun baru ini juga ditandai dengan orang mulai melakukan perubahan dalam diri. Misalnya, yang tadinya kerja di sektor A jadi sektor B gitu kan. Atau pilih pekerjaan yang lebih memuaskan gitu. Tapi sekarang ternyata lebih selektif untuk mencari pekerjaan dan lebih sulit juga ya. Sebenarnya karena pasar pekerjaan, baik pun yang tetap maupun juga yang permanen itu sangat bersaing sangat ini. Tidak hanya karena jumlah pekerjaannya, tapi orang juga pilih-pilih ternyata. Dan ini salah satu pengaruh dari situasi pandemi. Di Long Island, New York, pemilik UKM ini merasakan betapa susahnya mendapat peminat kerja. The labor force is such that we all have to wear a lot of hats. We work a lot of hours. We're open 7 days a week, and essentially the key full-time employees are here pretty much 7 days a week. Banyak pemilik usaha kini menawarkan berbagai tunjangan tambahan saat berupaya mengisi lowongan di bursa kerja. A lot of companies are now offering very generous 401k packages. As well as dental, health benefits, where it be dental, your health or whatnot. So I have been seeing a lot more of that. Yeah, and a lot of them, even some companies have profit sharing. Bila pun menawarkan tunjangan dan fasilitas tambahan, sebagian pemilik usaha masih kesulitan mengisi lowongan. That balance, that work-life balance has become a lot more important than it was pre-COVID. And we're seeing that especially in younger generations. Selain tunjangan, pemilik usaha pun menawarkan fleksibilitas dalam jam kerja dan juga keleluasaan bekerja dari rumah bagi pekerjaan yang bisa dilakukan secara jarak jauh. Tapi pekerjaan di sejumlah sektor termasuk diantaranya retail dan juga keramah tamahan tidak bisa dikerjakan dari rumah. Dan sektor-sektor seperti inilah yang belakangan kesulitan menambah pekerja atau mencari pekerja baru. Dan untuk sektor retail misalnya kini ada tekanan baru karena puncak musim belanja akan berawal pada Black Friday atau hari setelah Thanksgiving yang tahun ini jatuh pada 25 November.
Berakhirnya tambahan tunjangan pengangguran federal pada September tadinya diharap bisa meningkatkan minat kerja. The issue really is in terms of labor supply. There are still a number of constraints that are weighing on labor supply. Those include the health situation, the virus itself. They include childcare issues. They included, up until very recently, the unemployment benefits. They also included things like early retirements for older workers. And all those factors are leading to somewhat of a supply shortage in the U.S. Calon pekerja yang cenderung semakin selektif memunculkan istilah The Great Resignation, pengunduran diri massal tanpa buru-buru bekerja kembali. People probably have increasingly realized that the job is not just a transactional relationship, that they put in their hours and efforts for a paycheck. I think they're realizing that their time can be better spent doing more meaningful things in life. And so that is part of the great resignation that they're choosing, that they're expecting more from the employers in terms of creating an environment where they feel they belong and they feel they can socialize with others, they bond with other human beings, they're doing some meaningful work, and we all long for that kind of workplace. Selama September saja, 4,4 juta warga AS berhenti dari pekerjaan mereka. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tidak hanya pekerjaan, kita juga harus ngeliat-ngeliat yang namanya kayak astrologi nih. Karena ada hubungannya kayak misalnya untuk tahun baru seperti ini, ya apakah kita tahun ini peruntungannya seperti apa? Aduh, bener juga. Kalau mau cari pacar, apakah benar saya tidak akur dengan orang Virgo atau Aries atau gimana? Itu banyak ya dipilih saat ini kayaknya. Masih ya? Masih dong. Ternyata bagi sebagian orang itu astrologi itu masih menjadi acuan, termasuk mencari hewan peliharaan. Ternyata ada juga yang mencarinya berdasarkan zodiak. Nah, langsung aja kita lihat liputannya. Banyak orang mencari pasangan hidup berdasarkan kecocokan sio atau bintang zodiak. Mengapa tidak manusia dengan hewan peliharaan? Semacam itulah pertimbangan relawan di pusat adopsi anjing Wags and Walks di Los Angeles, negara bagian California. It's really important to us to learn about our dogs so that we can match them really well with their potential adopters and fosters. So we get to know our dogs, and although they are rescue dogs, so for the most part we don't know their actual birthdays, we assign them a star sign based off of their personalities as we get to know them. Semua data ini diunggah ke situs wagsandwalksfoster.com. Puluhan anjing yang siap diadopsi semuanya diberi bintang zodiak berdasarkan perilakunya. This is Blossom. She's a Taurus. She's very reliable, steady, and doesn't like to go on very long walks. This is Ruby. She's a Virgo. So she's very sweet and she's very sweet and she's really well behaved on leash as well. And then we have Artie here, who is an Aries. He's active and fiery and has a big personality. Di Wags and Walks, jumlah anjing yang diterima bisa mencapai 170-an. Sebagian besar dirawat oleh pengasuh sementara hingga diadopsi. So I'm an Aquarius. The best dogs for me, based on our signs, would be Geminis, Libras, Sagittarius, like Virginia here. And I have found that I have had a couple dogs as fosters who fit the bill for those signs. Suasana di rumah pengasuh sementara juga lebih kondusif bagi kesehatan anjing karena tak steril seperti kandang di tempat penampungan. Adopsi anjing dan kucing di Amerika Serikat memang meningkat selama pandemi, terutama pada awal pandemi saat warga lebih banyak di rumah saja dan lebih banyak memiliki waktu untuk merawat dan melatih hewan peliharaan mereka. Tapi kemudian semangat untuk mengadopsi atau bahkan merawat sementara ini sedikit mengendur. Kampanye berdasarkan astrologi ini dibuat untuk kembali meningkatkan minat adopsi. Menurut perusahaan perancang situs internetnya Squarespace. Compatibility is a huge factor when it comes to pairing a pet with a foster parent. And what better way to showcase compatibility than with astrological signs? It's a fun, engaging way. People can kind of understand what their astrological sign is, who they, what pet they would best pair with. And so we thought it was a really fun and unique angle to kind of raise awareness for this program. Sejak peluncuran situs adopsi dan pengasuhan berdasarkan bintang zodiak ini, jumlah peminat meningkat sekitar 20%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
apapun peruntungannya di tahun 2002, kalau mau pacaran sama orang Aries atau Capricorn juga ada untuk mencari peruntungan lainnya berdasarkan astrologi, itulah pilihan kita semua. Yang penting kalau buat saya, Vin, ya, apa tuh? tahun 2022 kita sehat semuanya. Amin, amin. Dan kita juga bisa bangkit dari pandemi ini. Amin. Semoga semua zodiak itu ya prediksinya seperti itu ya, sehat-sehat dan akur sama semua, sama keluarga, sama teman dan lain-lain. Oke pemirsa, semoga tahun 2022 ini kita punya masa depan yang lebih cerah. Akhirnya saya Vina Muftadi. Dan juga saya Ian Umar dari Downtown Washington DC. Kita sambut tahun 2022 dengan penuh harapan. Sampai ketemu lagi di She Magazine berikutnya. Bye-bye. Bye.